Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali pembelajaran kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah tentang persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya di kelas ya, bahwa yang dimaksud dengan persamaan adalah kalimat terbuka yang memuat tanda sama dengan. Yang kedua, pertidaksamaan adalah kalimat terbuka yang memuat tanda ketaksamaan, tidak sama. Tidak sama itu bisa lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Itu penjelasan tentang persamaan dan pertidaksamaan. Apakah ada kalimat tertutup? Ya. Kalimat tertutup adalah kalimat yang sudah dapat dinyatakan nilai kebenarannya. Kalimat tersebut bisa bernilai benar. Contoh, 3 pangkat 2 sama dengan 9. 2 lebih kecil dari 1. 3 pangkat 2 sama dengan 9 nilainya benar. Sementara 2 lebih kecil dari 1 nilainya salah. Jadi kita bisa menentukan mana yang benar, mana yang salah. Sementara kalimat terbuka adalah kalimat yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya. Contoh, X min 2 sama dengan 1. Ini belum tentu benar atau salahnya, kecuali kalau X nya kita ganti dengan nilai yang sesuai. Kemudian X kurang dari 2, juga ini belum tentu nilai kebenarannya. Kalau X diganti dengan angka yang tepat, maka bisa benar jawabannya. Tapi kalau tidak tepat X nya, maka jawabannya bisa salah ya. Maka ini perbedaan antara kalimat tertutup dengan kalimat terbuka. Dengan demikian, persamaan linear satu variabel, kalau kita singkat PLSV, memiliki pengertian kalimat terbuka yang memuat tanda sama dengan hanya mempunyai satu variabel, di mana pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 1. Ini disebut dengan persamaan linear satu variabel. Ya, termasuk salah satu kalimat terbuka. Sementara pertidaksamaan linear satu variabel atau PTLSP adalah kalimat terbuka yang memuat tanda ketaksamaan yang hanya mempunyai satu variabel, di mana pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 1. Itulah yang disebut dengan pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, bentuk umum PLSP untuk setiap A, B, dan C bilangan real, maka berlaku AX tambah B sama dengan C. X-nya adalah merupakan variabel ya. A-nya adalah koefisien di mana A tidak boleh sama dengan 0, X-nya adalah variabel, B dan C-nya adalah konstanta. Ini bentuk umum PLSP. Sekarang bentuk umum PTLSP. Untuk setiap A, B, dan C bilangan real, maka AX tambah B tidak sama dengan C. A-nya disebut dengan koefisien, kemudian X-nya adalah merupakan variabel, ya. Kemudian B dan C-nya merupakan konstanta. Oke. Nah, tanda sama dengan ini bisa berbentuk lebih dari, kurang dari, lebih besar dari, sama dengan, atau lebih kecil dari, sama dengan. Kita lihat contoh yang merupakan PLSP atau bukan PTLSP. Ada 5 persamaan di sini. Ada Y min 1 sama dengan 0, 2 min X sama dengan setengah, 2X kuadrat plus 2 sama dengan 1, X min 4 kurang dari 3, Z pangkat 3 tambah 5 lebih dari sama dengan 0. Manakah yang merupakan contoh dari PLSP dan PTLSP? Nomor 1, Y min 1 sama dengan 0 merupakan sebuah persamaan linear satu variabel. Karena kita lihat variabelnya hanya satu, yaitu Y, pangkatnya juga 1. Bagaimana dengan nomor 2? Nomor 2 juga PLSP, sama, variabelnya hanya satu, yaitu X, dan X nya memiliki pangkat 1. Lalu kita lanjut yang ketiga, 2X kuadrat tambah 2 sama dengan 1. Ini bukan PLSP dan bukan PTLSP. Kenapa? Karena ada pangkat 2 pada variabelnya. Ya. Ini bukan PLSP ataupun PTLSP. Kita lanjut yang keempat. X min 4 kurang dari 3.
ini merupakan PTLSP. Variabelnya 1 yaitu X, pangkatnya 1, dan ada tanda tidak sama yaitu kurang dari 3. Dan terakhir yang kelima, Z pangkat 3 tambah 5 lebih dari sama dengan 0. Ini bukan PLSP, bukan pula PTLSP, karena ada pangkat 3. Kita lanjut ke pembahasan contoh soal untuk menyelesaikan PLSP. 1. Setengah X tambah 1 sama dengan 3. Untuk menyelesaikan soal di nomor 1 ini, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan dalam penyelesaiannya sehingga ketemu nilai dari variabel X yang ada di soal tersebut. Jawaban dari soal nomor 1 yang pertama kita lakukan adalah mengurangkan kedua ruas dengan 1. Kita lihat setengah X tambah 1 dikurangi 1 sama dengan 3 dikurang 1, sehingga hasilnya adalah setengah X sama dengan 2. Lalu langkah berikutnya untuk menemukan nilai X dari persamaan tersebut yang kita lakukan adalah mengalihkan kedua ruas, baik ruas kiri maupun ruas kanan, dengan 2, sehingga nanti akan diperoleh nilai X. 2 dikali setengah X sama dengan 2 kali 2, sehingga hasilnya X sama dengan 4. Nah, kita lanjutkan beberapa contoh soal berikutnya untuk menyelesaikan persamaan linear satu variabel dengan cara yang cepat ya, tidak dituliskan langkah-langkahnya. Yang satu, 4X sama dengan 20. Maka untuk mendapatkan nilai X, kedua ruas itu dibagi dengan 4, atau X sama dengan 20 dibagi 4, sehingga hasilnya diperoleh X sama dengan 20 dibagi 4 sama dengan 5. Ini soal yang pertama. Kita lanjut soal berikutnya. Soal yang kedua, persamaannya adalah 5X min 6 sama dengan 9. Bagaimana cara menyelesaikannya? Kita lihat. 5X min 6. Supaya hilang min 6-nya, maka kedua ruas itu ditambah dengan 6. Ya, kita selesaikan hasilnya. 5X min 6 sama dengan 9. Kalau dua ruas ini kedua-duanya ditambah dengan 6, maka hasil yang kita peroleh adalah 5X sama dengan 9 ya ditambah 6. 5X sama dengan 9 ditambah 6, hasilnya adalah 15. Lalu kita lanjutkan untuk mendapatkan nilai X, maka kedua ruas ini dibagi dengan 5, sehingga X adalah 15 dibagi 5, hasilnya X sama dengan 3. Ini solusi untuk soal yang kedua. Kita lanjutkan soal berikutnya, yang ketiga. 3X min 1 sama dengan X plus 11. Di soal ini variabelnya ada di sebelah kiri, ada juga di sebelah kanan. Begitu juga konstantanya, ada di sebelah kiri, ada di sebelah kanan. Seperti halnya di soal nomor 2. Untuk mendapatkan nilai X, maka yang kita lakukan ya, 3X min 1 dengan X plus 11. Variabel X nya kita harus kumpulkan ke sebelah kiri, kemudian konstantanya kita kumpulkan di sebelah kanan. Nah, X nya kita pindahkan. 3X dikurangi X, berganti tanda, hasilnya adalah sama dengan 11 ditambah 1. 3X dikurang X artinya 3X dikurang 1X sama dengan 2X. 11 ditambah 1 sama dengan 12. Untuk mendapat nilai X, dua-duanya kita bagi dengan 2. Maka X sama dengan 12 dibagi 2, X sama dengan 6. Ini solusi untuk soal nomor 3. Berikutnya, contoh soal menyelesaikan PTLSP. Soal nomor 1, 2X tambah 8 lebih dari 0.
untuk menyelesaikan soal nomor 1, kita harus melakukan beberapa langkah-langkah. Ya, langkah yang pertama, 2x tambah 8 lebih dari 0, kita kurangkan kedua ruasnya dengan 8. Ya. Maka hasilnya adalah 2x tambah 8 kurang 8 lebih dari 0 dikurang 8 atau min 8. Maka 2x lebih dari 8 dan x ya kita peroleh dengan cara membagi kedua ruas dengan 2. 2x dibagi 2, kemudian negatif 8 juga dibagi 2, sehingga ya hasilnya bisa peroleh 2/2x lebih dari min 8/2 atau x lebih dari negatif 4. Ini solusi untuk menyelesaikan PTLSP soal nomor 1. Kita lanjut nomor 2. Negatif 2x min 2 lebih dari sama dengan 12. Maka untuk menyelesaikan soal nomor 2 tersebut sama ya, kita melakukan beberapa langkah sehingga diperoleh nanti nilai dari x, yaitu kita tambahkan kedua ruas dengan 2 karena disitu ada negatif 2. Maka hasilnya negatif 2x dikurang 2 tambah 2 lebih dari sama dengan 12 ditambah 2. Negatif 2x lebih dari sama dengan 14. Selanjutnya, untuk menentukan nilai dari variabel x, maka kedua ruas kita bagi dengan negatif 2. Karena kita bagi dengan negatif 2, maka tanda ketidaksamaannya harus berubah ya. Catatan sekali lagi, kalau koefisiennya negatif, maka tanda ketaksamaannya harus berubah. Asalnya lebih dari sama dengan, maka berubah menjadi kurang dari sama dengan. Ya, kita lanjutkan. Negatif 2 dibagi negatif 2x, maka akan kurang dari sama dengan 14 dibagi negatif 2. Hasilnya x kurang dari sama dengan 7. Kita lanjutkan ke beberapa soal tentang pertidaksamaan linear satu variabel. Nomor 1, 3x lebih dari 6. Untuk mendapatkan nilai x, maka dua-duanya atau kedua ruas kita bagi dengan 3. Karena ada koefisiennya 3, maka hasilnya x sama dengan 6 dibagi 3. X lebih dari 6 dibagi 3, hasilnya 2. Kalau bilangannya adalah bilangan bulat, X lebih dari 2 hasilnya adalah 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Ini jawaban atau solusi untuk soal nomor 1. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Pertidaksamaannya adalah 2x tambah 1 lebih dari sama dengan 5. Seperti halnya di soal nomor 1, maka kita melakukan beberapa langkah untuk menyelesaikan atau mendapatkan nilai dari variabel x. 2x lebih dari sama dengan 5 dikurang 1 ya. Seperti tadi ya. Supaya hilang satunya maka dikurangi 1 kedua ruas. Maka hasilnya adalah 2x lebih dari sama dengan 5 dikurang 1, 4. Dan x lebih dari sama dengan 4 kita bagi dengan 2, maka hasilnya x lebih dari sama dengan 2. Berapa saja nilai x nya? Kalau x nya adalah bilangan bulat, lebih dari sama dengan 2, ada tanda sama dengan, berarti 2 nya masuk ke dalam solusi pertidaksamaan tersebut. Maka kalau kita cari nilai x nya, jawabannya adalah x nya lebih dari sama dengan 2. X itu dimulai dari 2 ke atas ya. Maka jawabannya adalah 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kita lanjutkan untuk membahas soal berikutnya, soal yang ketiga. 4x min 3 kurang dari 2x plus 1.
untuk menyelesaikan pertidaksamaan tersebut seperti langkah-langkah sebelumnya, maka variabel kita pindahkan ke sebelah kiri semua, konstanta kita pindahkan ke sebelah kanan. Maka kita akan mendapatkan hasil dari variabel tersebut ya. 4x min 3. Nah, ini 2x nya kan positif ya. Kita pindahkan posisinya menjadi min 2x, kurang dari satunya tetap, min 3 nya kita pindahkan, maka hasilnya menjadi plus 3. Kita lanjutkan, 4x dikurang 2x, maka hasilnya adalah 2x, kurang dari 1 tambah 3, 4, sehingga x nya adalah 4 dibagi 2 ya, seperti tadi. Maka nilai x itu adalah kurang dari 2. Tidak ada tanda sama dengan, berarti 2-nya tidak masuk. Kalau kita tentukan berapa saja nilai x yang masuk, batasnya adalah angka yang lebih kecil dari 2 ya, yaitu negatif ke sebelah kiri ya, sampai angka 1 kalau x nya ini adalah merupakan bilangan bulat ya. Demikian pembahasan materi tentang persamaan dan pertidaksamaan linear. Semoga bisa dipahami dan bisa dikerjakan berbagai latihan dan juga ulangan untuk materi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.